Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang kami hormati Ibu Dr. Alfati S. Manggabarani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional, dan juga teman-teman yang kami hormati yang sedang menonton video kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Rencana Strategi Ekspansi Bisnis Internasional oleh PT IKA Indo Industri Karbonik. Sebelumnya, kami telah memaparkan presentasi ini secara tatap muka langsung bersama dengan Ibu Dr. Alfati di ruang ujian, di mana presentasi kami awali dengan pemaparan bagian kami masing-masing dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Adapun anggota kami terdiri dari Veronica Selly dengan NIM 040, kemudian ada Kamelia Azhara Putri dengan NIM 054, kemudian ada saya sendiri, Miska Anaya dengan NIM 062, ada Dina Rahma Putri dengan NIM 066, Irfan Fadil dengan NIM 052, dan juga ada Dominikus dengan NIM 109. Adapun presentasi kami bagi menjadi 5 bab dan akan diawali oleh Veronica Selly. Saya, Veronica Selinoviandrina dengan NIM 22 10 11 20 40 akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan dan latar belakangnya. Industri karbon berkembang dengan adanya penerapan kebijakan dan juga mekanisme seperti perdagangan karbon dan juga pajak karbon. Maka dari itu, di Indonesia, industri karbon memiliki peran penting dalam upaya mencapai target emisi yang telah ditetapkan dalam NDC. NDC itu merupakan Nationally Determined Contributions yang merupakan bagian dari Perjanjian Paris. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon yang mencakup mekanisme perdagangan karbon domestik. Kemudian sekitar 70% penyumbang emisi karbon di Indonesia itu berasal dari sektor industri yang dipengaruhi oleh 4 sektor. Yang pertama ada sektor industri besi dan baja, kemudian yang kedua ada semen, yang ketiga ada kimia, dan yang keempat ada petrokimia. Maka dari itu, kelompok kami mengambil PT Ikaindo Industri Karbonik. Nah, PT Ikaindo ini merupakan perusahaan yang pabriknya itu terletak di Medan, Sumatera Utara. Nah, PT IKA Indo ini pertama kali memulai pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa pada tahun 1988. Kemudian untuk PT IKA Indo ini memiliki visi yaitu menjadi salah satu produsen karbon aktif dari tempurung kelapa yang terkemuka dengan kualitas dan standar yang tinggi. Maka dari visi yang ada, maka PT IKA Indo memiliki misi yang pertama, menyediakan produk dengan kualitas yang tinggi tetapi juga dengan harga yang tetap kompetitif. Kemudian PT IKA Indo mengikuti perkembangan teknologi dan yang ketiga PT IKA Indo akan terus meningkatkan kepuasan pelanggan yang merupakan prioritas utama dari PT IKA Indo. Kemudian, Amerika Serikat menjadi salah satu pilihan utama bagi PT IKA Indo Industri Karbonik Indonesia karena Amerika Serikat ini sebagai negara tujuan ekspansi karena mereka ini memiliki permintaan yang tinggi untuk produk karbon aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penentuan target negara Amerika Serikat. Jadi, kami memilih Amerika Serikat ini sebagai target negara ekspansi. Dan pemilihan Amerika Serikat sebagai target negara ekspansi ini didasarkan oleh tiga alasan. Yang pertama, terkait dengan kondisi ekonomi dan pasarnya. Jadi, Amerika Serikat ini memiliki permintaan yang tinggi untuk produk karbon aktifnya. Hal ini didukung juga dengan pertumbuhan pasar karbon aktif yang diperkirakan ini mencapai 990,6 juta US dollar pada tahun 2023. Dan kemudian juga Amerika Serikat diproyeksikan akan terjadi pertumbuhan pasar karbon aktif sehingga 3,6% dari tahun 2024 hingga tahun 2030. Sehingga hal ini menjadi peluang yang besar bagi PT IKA Indo untuk dapat memanfaatkan peluang pasar yang besar tersebut di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu berdasarkan pada preferensi konsumen. Jadi konsumen di Amerika Serikat ini memiliki preferensi terhadap produk yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Dan hal ini tuh sejalan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh PT IKA Indo, di mana PT IKA Indo ini menggunakan bahan
alami dalam pembuatan karbon aktifnya itu dalam menggunakan tempurung kelapa dan kemudian PT IKA Indo ini menerapkan metode produksi yang ramah lingkungan sehingga PT IKA Indo diharapkan dapat memenuhi ekspektasi pasar yang mengutamakan keberlanjutan serta mendukung regulasi ketat di Amerika Serikat terkait dengan standar kualitas produknya. Dan yang ketiga itu berdasarkan dengan tingkat persaingan. Jadi tingkat persaingan yang cukup tinggi di Amerika Serikat dalam industri karbon aktif ini dikarenakan juga karena adanya produsen lokal karbon aktif di Amerika Serikat seperti Calgon Carbon. Dan juga dilihat dari permintaan yang terus meningkat yang memberikan peluang yang signifikan bagi PT IKA Indo untuk memasuki pasar ini. Dan dengan menonjolkan keunggulan produk yang ramah lingkungan serta berdaya saing tinggi, PT IKA Indo dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan berdaya saing di eh, pasar internasional di Amerika Serikat. Selanjutnya, setelah mengetahui Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspansi PT IKA Indo, sebelum kita melakukan penetapan strategi-strategi ekspansinya, alangkah baiknya dengan menganalisis lingkungan internasional terlebih dahulu untuk memastikan keberlanjutannya PT IKA Indo nanti di lingkungan Amerika Serikat. Adapun alat analisis yang kami gunakan yakni analisis PESTEL dan juga analisis SWOT. Analisis PESTEL sendiri merupakan framework ya yang untuk menganalisis faktor-faktor eksternal secara makro yang dapat mempengaruhi bisnis PT IKA Indo nanti. Dan PESTEL sendiri merupakan akronim dari political, kemudian ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, E-nya environmental, dan L-nya adalah legalitas yang perlu dipenuhi oleh PT IKA Indo nanti. Dan yang kedua adalah analisis SWOT, yaitu alat strategis untuk menilai kekuatan dan juga kelemahan dari sisi internal perusahaan, serta untuk menilai kesempatan dan juga ancaman dari sisi eksternal perusahaan. Dan berikut adalah analisis PESTEL. Pertama dari sisi political, komitmen Amerika Serikat terhadap Paris Agreement atau Perjanjian Paris, pada akhirnya Amerika Serikat mengeluarkan kebijakannya sendiri dalam memenuhi perjanjian ini, yaitu dengan mengeluarkan Executive Order on Tackling the Climate Crisis di tahun 2021, di mana inti kebijakannya adalah Amerika Serikat ingin mengurangi emisi karbon yang dihasilkannya hingga 40% pada tahun 2030. Tentu ini menjadi peluang bagi PT IKA Indo untuk memasuki pasar dan menawarkan produknya yakni karbon aktif. Namun terdapat juga kebijakan-kebijakan Amerika lainnya yang justru menjadi tantangan bagi PT IKA Indo. Yang pertama adalah kebijakan Trade Expansion Act, di mana ini yang membuat tarif impor menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan Buy American Act, di mana pemerintah sana mengharuskan warga lokalnya untuk memprioritaskan produk lokalnya. Dan tentu ini tantangan yang perlu diperhatikan dan juga mungkin strategi yang bisa kami rekomendasikan pertama adalah dengan melakukan joint venture dan juga membuka fasilitas produksi di Amerika Serikat untuk menghindari tarif impor dan juga lebih mengena terhadap preferensi lokal di sana. Kemudian dari sisi ekonominya, bahwa ekonomi di Amerika Serikat itu tetap stabil, bahkan terdapat peningkatan GDP hingga 3% di kuartal 2 tahun 2024 ini, yang menandakan bahwa ekonomi di sana cukup positif. Namun terdapat juga tantangan lainnya seperti tingkat inflasi hingga 4,1% yang mempengaruhi daya beli konsumen, serta juga kurs USD IDR di angka 16.000 yang tentu beresiko lah dalam biaya operasional dan juga profitabilitas perusahaan, apalagi dalam hal konversi mata uang asingnya. Kemudian selanjutnya adalah dari segi S-nya, sosial, bahwa diketahui tingkat kesadaran konsumen Amerika Serikat terhadap produk ramah lingkungan itu kian meningkat. Bahkan berdasarkan survei oleh Nielsen, sekitar 73% konsumen di sana siap mengubah kebiasaan mereka, cara konsumsinya untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan juga ada peluang lainnya itu pendapatan rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat itu di angka 80.000 dolar, menunjukkan daya beli kuat mereka terhadap produk ramah lingkungan nantinya. Kemudian secara teknologikal, Amerika Serikat itu adalah negara yang tidak segan-segan akan investasi di teknologinya, di mana mereka rela mengeluarkan angka 700 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,4% dari GDP-nya aja hanya untuk biaya R&D. Dan tentu ini menjadi sebuah sangat peluang bagi PT IKA Indo untuk masuk ya, untuk berinvestasi di teknologi dan terutama mereka akan disubsidi oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan teknologi ini. Kemudian dari sisi environmental, lingkungan ya bahwa Amerika Serikat itu menjadi negara terbesar kedua setelah Tiongkok penghasil emisi karbon
dengan angka total 12,6% dari total emisi di dunia. Tentu permintaan karbon aktif ini juga menjadi tinggi. Kenapa? Karena kemampuannya karbon aktif dalam bidang sektor energi, contohnya bisa melakukan penangkapan emisi karbon, serta di bidang pengolahan air itu bisa memurnikan air dari senyawa berbahaya dan juga logam berat. Kemudian dari sisi legalitasnya, itu terdapat dua standar yang minimal perlu dipenuhi ketika PT IKA Indo memasuki pasar, yaitu di mana bahwa ada kebijakan tentang karbon aktif sendiri di sana. Kebijakan pertama adalah CPSA, itu tentang standar keselamatan produk konsumen untuk memastikan bahwa konsumen Amerika Serikat itu benar-benar terlindungi. Kemudian yang kedua adalah OSHA, itu batas paparan dan keselamatan kerja yang perlu juga dipenuhi oleh PT IKA Indo ketika memasuki pasar Amerika Serikat. Kemudian ini adalah analisis SWOT-nya, ada strength, weakness, opportunities, and juga threats, di mana strength-nya jelas bahwa PT IKA Indo tadi dari awal disebutkan bahwa telah berdiri dari tahun 88, tentu telah memiliki reputasi kuat di industri karbon aktif. Kemudian produknya berkualitas tinggi seperti mereknya IKA Sorb memenuhi standar internasional, kemudian juga produknya relevan lah dengan permintaan yang ada di Amerika Serikat saat ini. Kemudian namun kelemahannya tentu ada yang modal terbatas dibandingkan pemain besar, yang membuat jadinya terhambatlah investasi dalam infrastrukturnya. Kemudian masih ketergantungannya pada bahan baku lokal karena belum melakukan ekspansi ya di sini ceritanya. Dan juga yang ketiga adalah keterbatasan pengalaman beroperasi di Amerika Serikat. Jadi mungkin belum tahu celah-celahnya untuk mengambil opportunity-nya di sana seperti itu. Kemudian tentang opportunities ya atau kesempatannya itu bahwa ya di sana Amerika Serikat mendukung terkait reduksi emisi tadi yang telah dijelaskan, kemudian adanya peningkatan kesadaran konsumen sama dan juga ada insentif lokal yang diberikan oleh Amerika Serikat bagi usaha-usaha di sana yang concernnya memang terhadap lingkungan. Kemudian yang ancamannya adalah persaingan ketat dengan para pemain mapan seperti ada Calgon Carbon, ada Jacobi Carbons, dan lainnya. Kemudian ada tingkat inflasi tinggi di Amerika Serikat tadi ya, hingga 4,1%. Kemudian juga ada fluktuasi nilai tukar. Ini yang perlu diperhatikan oleh PT IKA Indo sebelum uh, melakukan ekspansi dan juga menjadi bahan dasar dalam mengambil strategi-strategi ekspansinya. Baik, selanjutnya adalah terkait strategi masuk pasar. Jadi strategi masuk pasar itu adalah rencana untuk memperluas visibilitas dan distribusi produk ke pasar baru. Tujuannya adalah untuk mencapai produk market fit dan menciptakan keunggulan kompetitif untuk mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan. Nah, strategi masuk pasar yang tepat untuk PT IKA Indo itu adalah joint venture. Karena dengan joint venture, PT IKA Indo itu mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, di sini yang pertama itu ada berbagi tanggung jawab dengan mitra lokal. Jadi PT IKA Indo ini dapat berbagi tanggung jawab dan modal dengan mitra lokal yang dimana akan membantu investasi si PT IKA Indo karena kan untuk masuk ke pasar internasional itu membutuhkan investasi yang signifikan dari sisi finansial maupun operasional. Jadi dengan berbagi tanggung jawab dan modal akan memperingan beban si PT IKA Indo. Nah, yang kedua itu adalah mempercepat proses penetrasi pasar. Lalu yang ketiga, memanfaatkan infrastruktur yang telah ada. Yang keempat, ada menghindari biaya tinggi untuk membangun jaringan distribusi dan logistik sendiri dari awal. Jadi, pastikan untuk memasuki pasar baru itu kita harus membangun jaringan distribusi dan logistik ya. Yang dimana itu tuh membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, dengan melakukan joint venture dengan mitra lokal itu akan menghindari biaya tinggi tersebut. Nah, yang kelima itu ada mendapatkan pengetahuan pasar lokal terkait apa? Terkait preferensi pelanggan, terkait eh, dinamika kompetitif, serta persyaratan peraturan di negara tersebut. Nah, dengan PT IKA Indo ini mengetahui persyaratan dan peraturan di negara tersebut, itu akan membantu perusahaan si PT IKA Indo ini untuk menghindari hambatan perizinan atau tarif impor yang mahal. Nah, yang terakhir itu adalah dengan pengetahuan mitra tentang budaya dan cara berbisnis itu akan membantu PT IKA Indo untuk menghindari kesalahan komunikasi atau pendekatan yang tidak sesuai gitu. Oke, sekarang bab 4, penyelesaian produk dan strategi pemasaran. Di sini ada penyelesaian produk.
Yang pertama, memenuhi standar regulasi, jadi kepatuhan terhadap Consumer Product Safety Act atau CPSA dan Occupational Safety and Health Act atau OSHA. Jadi kedua regulasi ini sangat penting di pasar Amerika Serikat. CPSA memastikan produk yang beredar di pasar aman bagi konsumen, sedangkan OSHA memastikan keselamatan di lingkungan kerja. Jadi PT IKA Indo harus memastikan bahwa produk karbon aktif memenuhi standar keamanan dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Selain itu, proses produksi juga harus aman bagi pekerja. Selanjutnya ada produk karbon aktif dengan daya adsorpsi tinggi. Jadi PT IKA Indo itu dapat memanfaatkan keunggulan produknya seperti karbon aktif berbasis tempurung kelapa dengan daya adsorpsi tinggi yang cocok untuk aplikasi filtrasi air dan udara. Hal ini relevan karena Amerika Serikat sangat peduli pada solusi yang efektif dan menjaga kualitas lingkungan. Selanjutnya ada strategi harga yang kompetitif. Jadi mengantisipasi tarif impor melalui Trade Expansion Act dan Buy American Act. Kedua regulasi ini meningkatkan biaya masuk produk impor ke pasar Amerika Serikat. PT IKA Indo harus menyesuaikan strategi harga agar tetap kompetitif meskipun terkena tarif impor. Strategi seperti diskon untuk pembelian besar atau penyesuaian harga dinamis dapat diterapkan. Lalu pertimbangkan pembukaan fasilitas produksi lokal. Dengan membuka fasilitas produksi di Amerika Serikat, PT IKA Indo dapat menghindari tarif impor dan memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah lokal. Ini juga dapat mempercepat distribusi produk ke pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, penyesuaian kemasan. Desain kemasan ramah lingkungan dan informatif. Tren di Amerika Serikat menunjukkan preferensi yang kuat terhadap kemasan ramah lingkungan. PT IKA Indo dapat menonjolkan aspek keberlanjutan dan menggunakan bahan daur ulang untuk kemasan. Desain kemasan juga harus mencantumkan informasi yang jelas tentang manfaat produk, keunggulan daya adsorpsi, dan proses produksi yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan daur ulang dan keberlanjutan. Dengan menampilkan nilai-nilai keberlanjutan, produk PT IKA Indo dapat lebih menarik bagi konsumen yang peduli pada isu lingkungan. Ini juga meningkatkan citra perusahaan sebagai produsen yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang keempat ada branding produk, yaitu menonjolkan kontribusi produk dalam mendukung upaya keberlanjutan global. Jadi strategi branding itu harus fokus pada nilai tambah yang ditawarkan karbon aktif PT IKA Indo. Misalnya, membantu mengurangi polusi udara dan air, serta mendukung inisiatif lingkungan yang sedang berkembang di Amerika Serikat. Selanjutnya, membangun citra sebagai penyedia solusi ramah lingkungan. PT IKA Indo dapat memposisikan diri sebagai perusahaan yang tidak hanya menawarkan produk berkualitas tinggi, tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan global. Kampanye pemasaran harus menekankan cerita keberlanjutan dan bahan baku hingga proses produksi, yang dapat menarik perhatian konsumen yang peduli lingkungan. Selanjutnya ada strategi promosi. Di sini ada pemeran dagang dan konferensi industri. Ikut serta dalam Carbon Expo dan Water Quality Association Convention dan Exposition. Lalu dengan melakukan promosi produk karbon aktif berbasis terumbu kelapa yang ramah lingkungan. Terus juga networking dengan pembeli industri, distributor, dan mitra potensial. Selanjutnya ada digital marketing. Untuk strategi pemasaran promosi ini, yang pertama ada optimasi strategi SEO yang tepat untuk meningkatkan visibilitas di Google. Selanjutnya, dengan melakukan kampanye iklan berbayar atau Google Ads. Yang ketiga, dengan targeting pengambil keputusan melalui platform profesional. Lalu yang ketiga ada pemasaran berbasis keberlanjutan. Ini bisa dengan konten edukatif tentang proses produksi yang ramah lingkungan, dan bisa juga dengan promosi sertifikasi keberlanjutan. Lanjut dengan kemitraan strategis. Ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan distributor lokal dan organisasi lingkungan, lalu partisipasi dalam program lingkungan. Selanjutnya dalam strategi pemasaran ada saluran distribusi. Yang pertama, membangun mitra distribusi lokal, yaitu dengan kerjasama dengan distributor kuat di sektor filtrasi air dan udara. Yang kedua dengan e-commerce dan marketplace industri, yaitu dengan penjualan melalui platform seperti Alibaba, Thomasnet, dan GlobalSpec. Lalu ada gudang dan logistik lokal. Penyimpanan di lokasi strategis seperti Texas atau California, just-in-time delivery. Lalu ada kemitraan dengan OEM, menjadi pemasok bahan baku untuk filter udara dan air. Lalu yang ketiga dari strategi pemasaran ada strategi penetapan harga. Yang pertama dengan analisis kompetitif. Jadi studi harga pesaing seperti Calgon Carbon dan High Carb. Dengan mempelajari harga pesaing, PT IKA Indo dapat
menetapkan harga kompetitif yang sesuai dengan pasar, dan identifikasi segmen pasar yang belum terlayani, menargetkan segmen niche dengan kebutuhan khusus yang belum dilayani oleh pesaing. Selanjutnya adalah penyesuaian harga berdasarkan nilai. Harga premium untuk pasar yang menghargai keberlanjutan dan kualitas. Pasar Amerika Serikat cenderung menghargai produk dengan nilai tambah seperti keberlanjutan dan sertifikasi lingkungan. Selanjutnya strategi diskon untuk kuantitas besar. Jadi diskon ini bertingkat untuk pesanan dalam volume besar. Insentif ini juga dapat mendorong pembelian dalam jumlah besar, meningkatkan volume penjualan, dan insentif tambahan seperti pengiriman gratis juga menawarkan layanan tambahan tanpa biaya, meningkatkan daya tarik pembelian. Lalu ada harga dinamis berdasarkan lokasi. Jadi penyesuaian harga sesuai lokasi pembeli. Dengan perangkat lunak manajemen harga real time, PT IKA Indo dapat menyesuaikan harga sesuai dengan biaya pengiriman atau permintaan lokal. Kemudian berikutnya ialah rencana implementasi dan risiko. Penjelasan pada bab ini akan saya jabarkan dengan menguraikan 2 poin utama, yakni ialah yang pertama langkah-langkah utama, dan yang kedua risiko potensial dan rencana mitigasi. Yang pertama langkah-langkah utama. Langkah-langkah utama sebagai bagian dari implementasi jangka pendek perlu didasarkan kepada skema atau strategi yang ditentukan oleh PT IKA Indo dalam memasuki pasar tujuan. Dalam hal ini ialah skema joint venture. Skema joint venture akan memetakan langkah-langkah yang diperlukan oleh PT IKA Indo untuk menyukseskan ekspansinya ke pasar luar negeri. Langkah-langkah itu diantara lain ialah yang pertama riset pasar. PT IKA Indo perlu melakukan identifikasi mengenai berbagai variabel yang ada di pasar tujuan. Variabel tersebut diantara lain ialah tren yang sedang berkembang, referensi konsumen, serta informasi mengenai pesaing utama di negara tujuan. Kemudian, langkah yang kedua ialah identifikasi mitra potensial. Skema joint venture mengisyaratkan sebuah perusahaan untuk melakukan mitra kerjasama dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Oleh karena itu, PT IKA Indo perlu untuk mengidentifikasi berbagai perusahaan lokal yang ada untuk kemudian dijadikan sebagai mitra kerjasama. Proses identifikasi ini dapat dilakukan dengan penilaian reputasi mitra atau dengan penilaian terhadap kesesuaian visi misi antara PT IKA Indo dan perusahaan mitra. Langkah yang ketiga ialah perencanaan dan penyusunan kontrak. PT IKA Indo setelah menemukan mitra kerjasama yang tepat, perlu untuk melakukan perencanaan dan penyusunan kontrak. Kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar dalam mekanisme operasional perusahaan di negara tujuan. Kontrak yang dibentuk antara PT IKA Indo dan mitra kerjasama perlu didasari pada regulasi dan kebijakan yang ada di negara tujuan. Dalam hal ini ialah regulasi mengenai ketentuan pajak, aturan terkait tenaga kerja, dan perizinan usaha. Kemudian langkah berikutnya ialah pembentukan entitas baru. Salah satu alternatif pilihan di dalam skema joint venture ialah dengan membentuk entitas baru yang disebut joint venture company. Perusahaan PT IKA Indo bersama dengan mitra kerjasama melalui kontrak yang sudah ditentukan, kemudian harus membentuk sebuah entitas atau perusahaan baru di negara tujuan. Kemudian langkah berikutnya ialah pembentukan struktur dan manajemen. Perusahaan baru yang telah dibentuk di negara tujuan tentunya membutuhkan struktur dan manajemen untuk menciptakan tata kelola yang baik dan efisien. Struktur dan manajemen ini meliputi pembagian divisi, struktur hierarki perusahaan, penentuan dewan direksi, mekanisme keuangan, dan pengelolaan sumber daya, serta sistem pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ialah pengalokasian sumber daya. PT IKA Indo dengan mitra bisnis yang telah ditentukan perlu untuk mengalokasikan dana modal yang kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan yang telah dibentuk tadi dan menjadi fondasi dasar dalam operasional perusahaan di kemudian hari. Kemudian poin yang berikutnya ialah risiko potensial dan rencana mitigasi.
Resiko potensial yang mungkin dihadapi oleh PT IKA Indo dalam melakukan ekspansi di pasar tujuan dapat datang dari berbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya. Dalam aspek politik, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan ekspansi PT IKA Indo di Amerika Serikat. Donald Trump dalam periode yang pertama pernah memberikan atau menentukan sebuah kebijakan yang akhirnya membuat Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement. Posisi Amerika Serikat di Paris Agreement tentunya akan menggambarkan bagaimana kebijakan dan regulasi domestik di Amerika Serikat ke depannya. Dan PT IKA Indo sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri karbon aktif tentunya akan berpengaruh jika Amerika Serikat tidak mengeluarkan regulasi yang menuntut perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengurangan emisi. Kemudian berikutnya ialah aspek ekonomi. Ketentuan mengenai biaya operasional atau standar pajak dan standar upah pekerja tentunya dapat menjadi risiko potensial bagi PT IKA Indo dalam mengalirkan dana modal ke negara tujuan. Dan berikutnya aspek hukum. Ketentuan dan kebijakan mengenai aliran dana modal asing atau undang-undang ketenagakerjaan atau juga regulasi pajak dan kebijakan mengenai keamanan produk tentunya dapat menjadi salah satu risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang telah dibentuk oleh PT IKA Indo bersama mitra di pasar tujuan. Dan yang terakhir ialah aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya tentunya akan mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk apa yang akan mereka beli. Ini akan menjadi salah satu tantangan bagi PT IKA Indo untuk melakukan ekspansinya dengan menjual produk di pasar Amerika Serikat. Selain tantangan eksternal, urusan sosial budaya seperti gaya manajemen dan komunikasi internal antara perusahaan mitra dan PT IKA Indo juga suatu saat dapat menjadi tantangan sendiri dalam keberlanjutan kerjasama di kemudian hari. Berbagai risiko potensial ini dapat diatasi dengan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan operasional di kemudian hari. Identifikasi mitra potensial yang tepat tentunya akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjawab persoalan perbedaan budaya dan tantangan pembiayaan operasional. Kemudian, penyusunan kontrak kerjasama yang efektif juga dapat memitigasi berbagai risiko hukum yang dapat mengganggu operasional perusahaan joint venture di negara tujuan. Langkah yang terakhir ialah dengan melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang kemudian menjadi solusi dalam mengatasi perbedaan budaya dalam manajemen antara perusahaan mitra dan PT IKA Indo. Sekian dan terima kasih.